Shalom The Warriors, kembali lagi bersama dengan saya dalam program My Way, My Daily Devotional. Waktu dulu sebelum saya masuk dalam pernikahan, biasa saya memiliki teman baik, best friend. Saat dulu tuh kita memiliki teman baik tuh kan berbagi cerita, curhat-curhatan, apa yang ada di isi hati kita bisa kita ceritakan kepada best friend kita. Begitupun sebaliknya, pada saat itu terjadi sepertinya lega ya dalam hati kita. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, saya merasakan kok sekarang susah untuk memiliki best friend. Saya ingat dulu anak saya di TK-nya pernah menyanyikan Jesus is my best friend. Saya lupa nadanya seperti apa, cuma dalam lagu itu tuh mengatakan kalau Yesus itu sahabat baik kita. Nah, yang mau saya bicarakan di sini, ya, Jesus is my best friend. Jadi ketika saya melihat kok sepertinya sulit untuk menemukan teman baik. Karena apa? Pada saat dulu saya punya best friend saya tidak ada hubungan apa-apa dengan saya dalam arti tidak kenal orang tua saya, nggak kenal, mungkin kenal tapi hanya sekedar tahu gitu. Tapi sedangkan begitu saya masuk dalam pernikahan, teman-teman saya itu mengenal suami saya. Mereka kebanyakan mengenal suami saya gitu. Jadi untuk saya bisa curhat, untuk saya bisa membagikan keluh kesah saya, itu sepertinya sulit sekali. Karena kalau saya membagikan berarti kan orang-orang akan tahu bagaimana isi rumah tangga saya gitu. Bukan maksudnya mau menutupi. Tapi yang saya mau bicarakan di sini, pada saat kita sepertinya nggak punya best friend, tapi kita jadikan Tuhan itu sebagai best friend kita nggak akan pernah kecewa. Karena Dia akan selalu menghibur kita, Dia akan selalu menolong kita. Pada saat kita sedang merasa kecewa mungkin dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, kita bisa menjadikan best friend itu sebagai tempat kita curhat, ngadu sepuas-puasnya kepada Tuhan. Kita memberitahukan isi hati kita, apa yang kita rasakan. Begitu kita menjadikan Tuhan itu best friend kita, saat kita curhat, itu gak akan sampai kemana-mana. Tapi pada saat kita mau berbicara, mau curhat pada teman, pada manusia, bisa saja itu sampai ke orang-orang lain, menjadi bahan pembicaraan. Tapi kalau Tuhan yang kita jadikan sebagai best friend kita, itu tidak akan terjadi. Dia akan menghibur kita, dan semua apa yang kita bicarakan kepada Tuhan itu akan tersimpan dan tidak akan kemana-mana. Jadi saat kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai best friend-nya kita akan melihat bahwa sungguh kasih-Nya itu sangat besar dalam kehidupan kita. Ayo, jadikan Tuhan itu sahabat kita. Jadikan Tuhan itu my best friend. Apapun yang terjadi, ceritakan kepada my best friend itu. Kita punya best friend yang benar-benar menjadi tempat kita mengadu, tempat kita curhat, tempat kita berbagi kesedihan kita, persoalan kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Bukan hanya begitu saja. Kalau kita curhat kepada manusia, mungkin yang dibagikan hanya kata-kata, "Iya, kamu harus kuat." Dia hanya memberikan sekedar begitu. Tapi kalau kita curhat pada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Jadi saat kita menjadikan Tuhan itu best friend kita akan benar-benar hidup penuh kemenangan. Kita akan melihat Tuhan menuntun kita, Dia menolong kita, menghibur kita, bahkan menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Enak bukan? Oleh karena itu, jadikan Tuhan selalu best friend-nya kita. Jadikan Tuhan selalu sebagai sahabat kita. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.